Oke, ntar ya izin nyeruput dulu. Mantap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wah, lama tak jumpa nih guys. Gimana kabar kalian? Respon dong atau kasih emot kek atau apa kek biar nggak kerasa sendirian nih ngocehnya nih. Gimana kabar kalian guys? Sehat kah? Baik deh. Gunda gulana kah? Sehat, dompet aja Lagi enggak. merana? Alhamdulillah, saya mawon. Ah, saya mawon nih. Naon teh? Saya naon. Duh, aku bukan orang Sunda lagi. Saya naon tuh apa? Saya saya baik-baik aja. Oh, baik-baik aja. Ya 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 ya. Sorry guys. Bandung belum pernah aku datengin nih. Belum pernah singgah, belum pernah main ke sana jadi aku belum belum begitu paham. Oke, salam kenal ya guys untuk yang belum kenal dengan aku. Jadi kenalkan aku Babeh Teddy. Dan untuk teman-teman yang sudah kenal dengan aku, semoga kalian sehat-sehat semuanya. Eh, Kisah percintaan kalian semoga baik-baik aja ya. Dan tadi kalau nggak salah ada yang nggak baik-baik aja ya. Itu kenapa tuh nggak baik-baiknya tuh? Semoga nggak baik-baiknya karena bukan menuju tanggal tua ya. Semoga nggak baik-baiknya hal yang bisa ditaklukkan. Amin. So guys, jadi untuk yang belum kenal, aku, Babe itu nggak baik WNI soalnya. Waduh, wah gokil. Baru mulai tadi pancing nih. Iya, iya, ya, nggak apa-apa. Bakal sampai ada meme-nya ya. Mau kamu sedosa apapun, kalau kamu WNI tetap masuk surga. Astagfirullahaladzim. Duh, kacau netizen ini. Ya guys, jadi kenalkan untuk yang belum kenal, aku tuh Babe Teddy. Dan kalau eh aku tuh dicap sebagai seorang mantan pemain, karena memiliki banyak mantan seperti itu ya. Makanya aku dia dicap sebagai mantan pemain. Dan alhamdulillah akhirnya aku seperti back to basic ya, kembali berbicara tentang cinta. Weh, karena selama ini kan aku dikasih tentang maha baik Allah dan memang aku tujuannya memang seperti itu ya. Aku ingin terus menceritakan tentang kemahabaikan Allah kepada kalian, kepada kita semua gitu, sebagai pengingat. Aku itu sebagai reminder aja, sebagai pengingat kalian aja, karena kalian ini kan adalah orang-orang baik dan aku tuh hanya sebagai pengingat aja, mengingatkan kembali. Ya, kalian itu orang-orang baik, kalian itu orang-orang hebat. Dan aku yakin sekali itu. Nah, karena kali ini kita bakal ngebahas tentang cinta. Emangnya ada apa sih soal bukan cinta ya, lebih kepada rasa ya, mengelola rasa. Dan alhamdulillah malam itu tuh aku disandingkan, partner aku kali ini dengan Pak Guru Dion. Wah, keren. Ini keren banget. Malah ini keren banget, serius. Aku bisa disandingkan dengan beliau itu, wih, masya Allah banget. Terima kasih loh, Haik, sudah menyandingkan aku dengan beliau. Eh, dan apa namanya? Sebelum lanjut lagi, aku tuh pingin tahu Aman, aman. sudah sejauh apa kalian Ini itu temannya Brian. dalam belajar mengelola rasa. Mungkin kalian yang pernah merasa kecewa, dendam, KZL, ZBL mungkin, atau marah. Kalian tuh sudah sejauh apa dalam mengelola rasa kalian? Ada yang mau membantu ngejawab? Boleh open mic, walaupun nggak open cam nggak apa-apa. Mau open mic silakan. Yang mau ngacungkan tangan silakan, boleh, boleh banget. Sudah sejauh apa kalian belajar dalam mengelola rasa? Atau simpelnya, gampangnya deh gini, di sini ada nggak yang masih menyimpan rasa dendam, dendam ke mantan kah mungkin, atau KZL ke istri mantan mungkin, atau marah ke mantan calon kalian mungkin. Jadi kalian tuh kayak nggak kayak apa ya, kayak gagal nikah jadi mantan calon, udah calon mantan lagi, aduh. Ada yang kayak gitu, yang lagi
eee, dendam ke mantan kah atau gimana. Eee, Mungkin kayaknya ada yang mulai menjawab nih, boleh deh aku coba ngecek kolom komentar. Oh, tampilan Zoom yang baru kayak gini ya? Baru ngupdate, guys. Dari atas, "Disyukuri aja Allah memilih kita untuk WNI." Iya 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 iya. "Sejauh rasa yang pernah ada Beh." Wah, ini maksudnya gimana nih? Sejauh rasa yang pernah ada Beh? Sejauh rasa kami tuh rasa yang seperti apa? Kan nggak tahu nih. Sejauh rasa kamu membenci kah? Atau sejauh rasa kamu, sebel kah? Atau gimana? Bukan dendam, seperti lebih ke cinta bertepuk sebelah tangan sih. Aduh, cinta bertepuk sebelah kanan. Sebelah kanan, sebelah tangan. Iya sih, agak-agak sakit sih. Kalau Babeh cinta bertepuk sebelah tangan, pernah sih. Cuman udah dulu banget itu, waktu masih cupu-cupunya. Aduh, cupu. Iyalah cupu, sekarang mah suhu. Senggol dong. Agak-agak sebel ke mantan crush. Crush ini kalau nggak salah, oh, yang dikagumi. Bentar, agak sebel ke mantan orang yang dikagumin. Kamu baru sekedar kagum, kamu belum ngucapin atau mengungkapkan perasaan kamu ke dia, tapi kamu sebel. Hak kamu itu apa? Tuh sebel ke dia itu apa? Kamu tuh bukan siapa-siapa dia, tahu-tahu kamu sebel, kamu kecewa, kamu marah. Hak kamu itu apa, guys? Astaga. Nggak ada sih, kayak ya udahlah. Perasaannya lagi campur aduk ya kayaknya ya Kakak Siti Rohma nih. Kemudian dari, Abah Hendriadi, lebih ke kecewa aja sih Beh, nggak marah dan dendam. Kecewa, oke, ada yang marah, kecewa, sebel, nangis lagi, malah nangis loh, ditanya malah nangis. Ah, kalian ini. Kalau benci enggak sih, tapi lebih ke kecewa sama diri sendiri karena terlalu menaruh harapan yang lebih terhadap makhluk. Nah, ini nih, keren nih. Kecewa sama diri sendiri karena terlalu menaruh harapan yang lebih terhadap makhluk. Nah, makanya jangan terlalu berlebihan terhadap makhluk hidup yang lainnya ya. Slow-slow aja, biasa-biasa aja, kalem-kalem aja. Ada tis mantan, bukan cuma mantan pacar aja. Ah, ya, iya, silakan kalian ngobrol ya. Iya, jadi kalau untuk yang lagi merasa dendam ke mantan kah atau lagi merasa sebel, kesel ke orang-orang yang membuat kalian kesal, ya namanya juga manusia, guys. Pasti bukan Nabi Bait mah dulu ya. Ya namanya juga manusia ya, jadi pasti mereka pernah melakukan kesalahan terhadap kita. Yang bisa aku katakan adalah sabar. Sabar dan maafin. Iya dong, maafin dong. Kalau misalkan kita sudah mencoba untuk, memaafkan dia, tapi dianya yang nggak maafin, ya itu mah udah urusan dia ya. Karena kan yang paling ribet itu, guys, serius ya, ini yang paling ribet, itu kan berurusan dengan manusia ya. Itu ribet banget ya. Kalau misalkan kita berurusan dengan Allah, insyaallah Allah itu kan memang benar-benar pemaaf ya. Allah itu maafin banget, tapi kalau misalkan kita berurusan dengan manusia dan berurusannya dengan hati, gila sumpah ribet banget ah. Udah kitanya bikin dia sakit hati, kemudian dia belum tentu mau maafin kita, dan kalau dia nggak maafin kita, itu tuh bakal dibawa ke mana-mana tuh. Belum lagi digibahin, diguncingin, belum lagi nanti di akhirat ditagih lah segala macam. Aduh, ribet banget dah kalau misalnya dengan urusan manusia itu ribet. Makanya slow-slow aja, santai-santai aja, se-enjoy mungkin, senyaman mungkin, hidup tuh senyamannya mungkin. Yang penting tuh back to basic, balik lagi ke basic. Kita di bumi itu kita tuh tugasnya ngapain, kita disuruh Allah itu ngapain, kemudian perkuat iman dan lain sebagainya. Back to basic, kalau misalkan basic-nya sudah tahu, sudah kuat, sudah teman yang halal haram, mubah dan lain sebagainya, itu enak ngejalanin hidup, bakalan nyaman. Dan ketika kita sudah tahu basic-nya dalam kehidupan itu seperti apa,
Itu nanti ketika kita berurusan dengan sesama manusia, insya Allah tuh bakalan nyaman karena kita sudah tahu batasan-batasannya, sudah tahu standar-standarnya, sudah tahu, mana yang boleh, mana yang enggak. Jadi enak, nyaman, iya. Dan balik lagi ke misalnya ke bahasan tadi ya, maka berdamailah, saling memaafkan, maafin maafin. Serius itu ribet banget kalau udah urusan dengan manusia itu ribet. Jadi kita mesti saling memaafkan kalau misalkan kita punya salah, maka, kita minta maaf. Bahkan Nabi pun, Nabi Muhammad SAW, ketika beliau, eee, menjelang, gimana ngomong ya, karena nggak pantas kalau misalkan, menyebut, beliau, meninggal ya. Ketika ketika beliau mendekati, ajalnya, Nabi kan sempat berdiri di atas mimbar, jadi Nabi Muhammad berdiri, karena beliau ini sudah menggigil ya, jadi, beliau memakai baju yang tebal, memakai baju yang tebal karena beliau kedinginan, kemudian beliau di hadapan para sahabat-sahabatnya, Abu Bakar, Umar, dan lain sebagainya, sahabat-sahabat yang lain juga. Beliau berkata kurang lebih, "Wahai sahabatku, kalau misalkan kalau misalkan aku punya salah, aku ada kekeliruan terhadap kalian, aku menyakiti kalian, maafin aku, maka tolong maafin aku." Seorang nabi yang memiliki pengaruh besar terhadap umat ini, terhadap peradaban ini, beliau saja mau untuk mengucapkan, meminta maaf duluan. Nabi, Nabi Muhammad, panutan kita, rahmatan lil alamin, di hadapan para sahabat. Kalau misalkan aku ada salah, ada keliru, membuat kalian sakit hati, maka tolong maafin aku. Karena mungkin bisa jadi ini adalah yang terakhir kali, kita berjumpa, kata beliau. Seorang Nabi Muhammad, dengan ikhlasnya beliau, eee, meminta maaf kepada para sahabatnya. Lah, kita siapa kok enggan untuk minta maaf, kok, masih gengsi untuk minta maaf? Iya, karena kalau misalkan untuk pelajaran yang lainnya seperti pelajaran cinta, mengungkapkan rasa, nembak orang atau, dalam apa, lamar-melamar itu insyaallah kalian udah khatam lah ya, udah berulang-ulang. Tapi soal pengelolaan rasa yang minta maaf, itu memang, jarang diulik dan jarang mau kita pelajarin. Kenapa? Karena kebanyakan kita tuh biasanya gengsi untuk minta maaf duluan. Padahal perbuatan yang paling gampang dan insyaallah diridhoi Allah, itu adalah minta maaf dan memaafkan. Iya, bahkan dalam bulan Ramadan pun kita disuruh minta maaf dulu. Karena kalau misalkan kita belum minta maaf, kita belum dimaafkan oleh yang lainnya, maka puasa kita nggak diterima tuh. Saking pentingnya dalam hal meminta maaf. Kenapa? Karena Allah tahu kalau urusan antara manusia dengan manusia itu bakalan ribet. Makanya Allah nyuruh kita untuk mudah meminta maaf dan memaafkan. Ikhlasin aja. Tapi aku ini udah nyoba untuk minta maaf kepada orang yang pernah aku sakitin. Aku udah pernah mencoba dan lain sebagainya. Itu gimana? Gimana Kak cara maafin orang tua? Nah, maafin orang tuanya seperti apa dulu nih? Kenapa nih? Bagaimana cara menjaga hati agar cinta tidak melahirkan bentar, maafin orang tua itu kenapa dulu nih? Karena kalau misalkan memang kamu disuruh untuk berbuat lalai ataupun berbuat hal yang tidak diperbolehkan, ya ya tapi tetap memang mesti dimaafin sih, guys. Namanya juga orang tua ya. Dan sebenarnya lebih kepada ikhlas ya, dan sebenarnya gini, ego ya, terkadang yang membuat kita itu sulit untuk meminta maaf dan memaafkan, itu sebenarnya kan lebih kepada ego ya. Dan ego itu kuncinya adalah di iman. Jadi bisa jadi
ketika kita masih sulit untuk memaafkan, ego kita masih tinggi, iman kita menurun. Ya, bisa jadi seperti itu. Dan bahkan, ulama bijak berkata bahwa ketika ada seseorang yang mendatangimu dan kamu tidak memaafkan, bisa jadi ada setan di sekeliling kamu. Bahkan ulama yang lain berkata bahwa itu adalah setan yang tidak memaafkan. Iya, jadi udah ikhlasin aja. Terus gimana kalau misalkan sudah nyoba tapi tidak dimaafkan? Iya, mungkin kamu masih belum kurang serius dalam minta maaf. Kamu sekedar, "Eh, maaf ya, aku kemarin gini gini gini." Udah gitu doang. Habis itu dia nggak maafin, udah deh yang penting aku udah minta maaf. Enggak gitu. Kita tetap mesti berjuang, kita tetap mesti berikhtiar, kita tetap mesti berusaha untuk, mencoba minta maaf kepada orang yang kita sakiti. Ya kalau misalkan dari kita nggak berhasil, ya udah cari perantara yang lain, cari perantara yang baik. Minta bantu, "Tolong dong bantuin dong, aku pengen minta maaf ke dia, tolong dong bantuin kami untuk akur lagi, tolong dong bantuin agar kami tuh bisa bersatu kembali, bisa bersama-sama lagi. Aku nyesel kemarin tuh gini gini gini." Minta perantara yang lain. Kalau udah ternyata masih, sulit untuk, apa namanya, dimaafin, maka cara yang terakhir adalah berdoalah. Kita sudah berusaha, kemudian kita juga sudah, mencoba memakai perantara, tapi ternyata masih belum dimaafin, ya sudah kita berdoa, kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku sudah berusaha semaksimal mungkin, aku sudah serius untuk minta maaf, aku sudah mencoba memakai perantara, tapi ternyata, masih belum dimaafin. Maka tolong ya Allah, uruslah urusan aku ini. Kenapa? Karena ketika kita me apa, mempasrahkan, bukan memasrahkan ya, ketika kita sudah berusaha, kemudian kita ikhtiar, kita serahkan kepada Allah, maka insya Allah yang bakal ngebantu urusan kita. Allah yang nyelesain urusan kita. Sesimpel itu sebenarnya hidup. Dan ketika kita sudah berdoa, dampaknya ada 2 nih. Yang pertama, kita beribadah karena kita berdoa, dan yang kedua, insya Allah kita dihapuskan oleh Allah atas dosa-dosa kesalahan kita, kekhilafan kita. Nah, coba aku mau cek dulu ya, apakah Bang Dion sudah masuk? Wah, assalamualaikum Pak Guru. Wah, baru ngecek nih Pak Guru, aku baru ngecek, peserta nih. Udah memperpanjang lebar aku. Assalamualaikum Pak Guru. Apakah beliau sudah masuk? Guys, izin nyeruput. By the way, kalian kalau misal mau sambil makan, minum, boleh kok. Kita nyantai ya. Nyantai, tapi insya Allah dapat ilmunya. Karena bareng dengan Pak Guru nih. Assalamualaikum Pak Guru. Apakah sudah tersambung? Sudah bergabung kah? Halo, cek. Suaranya keluar. Wah, banyak yang ngechat juga nih. Kalau benci enggak sih dan lebih ke kecewa sama diri. Oke, itu sudah tadi kayak lebih sering ingat kesalahan saya, tapi terkadang seperti tidak ingin melepaskan. Jadi seperti ditarik ulur. Kayak lebih sering ingat kesalahan saya, tapi terkadang seperti tidak ingin melepaskan. Jadi seperti ditarik ulur perasaannya. Kalau simpelnya sih ini Mbak, ya ini siapa nih? Yuni Nurmala. Terkadang seperti tidak ingin melepaskan. Sebenarnya masih belum begitu ikhlas kali ya, karena mungkin terlalu tersakiti mungkin oleh orang lain. Maka coba untuk perlahan-lahan ingat, kebaikan orang itu. Karena kan setiap orang pasti ada baik dan buruknya. Maka ketika kita ingin, mencoba untuk bersatu lagi, bersama lagi, ketika ingin mencoba memaafkan orang itu, maka ingatlah kebaikannya. Kan insyaallah, orang tersebut pasti memiliki kebaikan untuk kita ya. Maka ingat aja kebaikannya, biar kita lebih ikhlas dalam, memaafkan orang. Rasa terpendam ke dia juga lebih ribet deh. Asli coy. Rasa terpendam tuh yang paling ribet, ribet banget dah. Makanya, yang sering aku bilang ke teman-teman adalah, eee, ngobrol, curhat ke Allah itu senyaman mungkin, se-enjoy kalian gitu loh. Apalagi di malam-malam, sepertiga malam ya. Wah, itu enak banget tuh kalau misalkan mau ngobrol, mau keluh kesah itu seru di situ tuh waktu itu enak banget tuh. Senyamannya kalian aja, "Ya Allah, hari itu tuh, gokil banget ya Allah, aku habis disakitin dan gini 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 gini."
Nah, ketika kalian sudah ngobrol, ya ketika sudah ngobrol dengan Allah, ketika kalian sudah curhat kepada Allah, habis itu maafin deh. Karena dulu ada sahabat Nabi, eee Allahumma shalli sayyidina Muhammad, ya Allah, aku lupa namanya. Jadi beliau ini kan, dibilang Nabi bahwa, ahli surga karena dia itu setiap malam ya sebelum tidur, beliau memaafkan orang-orang yang menzalimi dia, yang nyakitin dia, dan dia menjadi, ahli surga. Jadi teman-teman ikhlasin ya, pasti setiap orang itu kan memiliki kebaikan untuk diri kita, maka ingat aja kebaikan itu. "Oh iya ya, kemarin aku habis ditraktir dia, walaupun hari ini dia nyakitin aku, oke deh nggak apa-apa, aku maafin deh, karena kemarin dia naktir aku, siapa tahu nanti ditraktir lagi tuh." Kadang banyak banyak alasan untuk, memaafkan orang kok, guys. Bagaimana cara menjaga hati agar cinta tidak melalaikan dari ibadah? Wow, bagaimana cara menjaga hati? Bentar, Pak Guru Dion, apakah sudah bergabung? Sudah dong. Sudah guys. Assalamualaikum Pak Guru Dio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Babe. Gimana kabarnya? Maaf, Sehat? Pak Guru, suaranya tidak ada Pak Guru. Suaranya keluar nggak teman-teman? Ada. Ada suaranya B. Teman-teman bilang ada. Sorry. Oke, gimana kabarnya Pak Guru? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Masya Allah. Babe gimana kabarnya Babe? Sehat nggak? Alhamdulillah baik dong. Maaf nih Pak Guru, tadi awal-awal aku ngoceh-ngoceh dengan mereka nih. Oh Oke, ini bagus Pak Guru dong. posisinya di mana? Seru tahu. Aku tadi juga dengerin deh. Wah, Aku lagi ada di Malang. Berbeda suaranya ya. wih. Suaranya jelas gak sih? Bindeng Jelas emang Pak, agak jelas, lagi jelas. sakit teman-teman. Wah, syafaqallah Pak Guru. Kita doakan Pak Guru semoga cepat sembuh ya. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah. Wih, di Malang. Di Malang sekarang lagi dingin nggak? Di Malang, di Malang hampir semua tempat dingin. Tapi karena aku deket daerah Batu, jadi dinginnya pakai banget. Nggak pakai Asli itu. AC sudah sangat dingin sekali. Wow, gokil. Ini kalau di Palembang lagi panas-panasnya nih Pak Guru. Oh, Babe itu dari Palembang ya? Kalau sekarang di Palembang. Tapi kalau asli Betawi Pak Guru. Heeh. Gitu. Tapi memang Oh perantauan. gitu, Masya Mm-mm. Allah. Oh gitu ya, Masya Allah. Salam kenal ya. Ini baru pertama kali jumpa nih aku sama Antum nih. Asli siap Pak Guru. Wah, aku siap menjadi muridmu Pak Guru. Alah, alah, alah. Kami harus jadi muridnya Antum tuh. Wah, jangan Harusnya Pak Guru. timba mendatangi sumur, bukan sumur mendatangi timba ya. Oke deh Pak Guru. Tadi aku udah ngebahas tentang tentang rasa lah karena kan dulu aku juga sebagai seorang mantan pemain nih Pak Guru. Oke. Iya. Nah, kalau dari Pak Guru sendiri gimana nih? Dalam Apa tuh? kita mengelola rasa nih Pak Guru. Mengelola rasa tentang apa dulu nih? Ketika kita menyukai seseorang atau ketika kita disukai sama seseorang atau ketika apa konteksnya? Oh, beda lagi nih berarti jawabannya nih ya. Semua pasti memiliki respon yang beda-beda. Wah, oke deh. Yang pertama mungkin dari ketika kita mencintai seseorang bahkan sampai kita memendam rasa nih Pak Guru. Hmm. Ketika kita mencintai seseorang ya. Oke. Ini ada berapa orang sih? 45 orang. 45 orang ini rata-rata SMA, SMP, kuliah, kerja atau gimana guys? Coba dong kalian sepil kegiatan kalian tuh apa? Karena berbeda kondisi juga berbeda cara mengelolanya ya teman-teman ya. Kayak kita nggak bisa samakan gitu loh antara bagaimana caranya jatuh cinta anak SMA dengan orang yang sudah kerja itu berbeda sekali. Dan nggak bisa disamakan tentang bagaimana cara menyelesaikan dan mensolusikannya. Gitu kan ya, Babe ya? Ya nggak sih Babe? Benar.
Kita PDKT-nya juga beda kayaknya itu ya. Bener, PDKT-nya juga beda. Maka Iya dari kalau segi cara kita menyukainya aja beda standarnya kan. Ketika kita SMA, kerja, terus kuliah, pasti standarnya pun beda-beda. Makanya dari segi mana dulu nih? Iya. emang kalau belajar sama suhu mah beda kita mah. Kan Babi yang pemain. Saya mah cuma korban rezim saya mah. Waduh, waduh. Insya Allah. Tuh ternyata Iya, ada saya mah yang cuma korban. kuliah tuh, ada yang kuliah, ada yang kerja, Pak Guru. Oh gitu ya. Berarti majemuk ya Iya, ini ya. Kuliah macam kerja, kuliah, kuliah. Kebanyakan apa nih? rata-rata Kebanyakan kerja kayaknya ini Pak Guru. Minimal kerja ya. kuliah ya. Oke. Heeh. Minimal kuliah ya. Iya, Iya. coba kita bahas ya. Bismillah ya. Nanti Babe bantuin saya juga ya. Karena kebetulan saya juga bukan pemain. Yang pemain kan di sini Babe. Jadi nanti kita mendengarkan dari best experience dari pelaku utama. Wow. Oke, Bismillah ya teman-teman. Kita mulai yuk dengan bacaan basmalah bersama-sama. Pembahasan pertama kali yang dilontarkan dari Babe tentang bagaimana merespon atau mengolah hati ketika kita tuh disukai. Ketika kita menyukai ya Babe ya. Menyukai atau disukai? Disukai. Disukai Menyukai dulu, orang lain. menyukai bahkan sampai Oh, kita menyukai. mendekati. Oke, ketika ketika kita menyukai orang lain ya. Oke, siap-siap. Ayo kita mulai dengan basmalah yuk. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ketik-ketik semuanya, ketik-ketik. Nah, insyaallah. Pertama-tama makasih banyak Min Haik yang udah ngundang aku bisa bertemu sama Babe. Alhamdulillah. Akhirnya saya punya Babe juga nih di sini nih. Keren juga modelnya kayak Tony Stark ya teman-teman. Masya Allah. Kacamatanya tuh khas banget ya. Tony Stark. Biasanya cuma ngeliat di sosial media. Dan bahkan aku juga belum follow-followan tuh. Maka semoga dari ini nanti kita bisa berukhuwah Islami ya, Babe ya. Semoga bisa jadi Siap. saudara dalam seperjuangan di belakang barisan Nabi menjadi pejuang Islam, menjadi pengusaha intan surullah yalsurkum. Wa yusakbik Amin, ya Allah. attabakum. Amin ya. Amin, amin, Teman-teman, amin. perihal jatuh cinta. Kayaknya kita semua tuh udah pernah ngerasain yang namanya jatuh cinta ya. Iya dong, udah sebesar ini dan udah segede ini kayaknya kita semua tuh pasti pernah mengalami jatuh cinta. Nah ini teman-teman kalian komen juga ya. Kalau aku tanya sama kalian, ya kan? Kalian tulis ya gitu. Gitu kan? Gitu gitu. Supaya bisa lebih interaktif ya. Ya, nanti kalau aku bilang babi ganteng gitu, kalian ketik ganteng gitu ya. Oke, ini ya perihal jatuh cinta. Semua di antara kita pasti pernah merasakan jatuh cinta, betul? Betul tidak jemaah? Setiap di antara kita pasti pernah merasakan yang namanya jatuh cinta. Dan jatuh cinta itu menyenangkan tau. Jatuh cinta itu adalah hal yang paling, aku ngerasa tuh kayak gini. Dari segala macam hal yang telah Allah ciptakan di muka bumi, salah satu di antara yang terindah itu adalah ketika kita memiliki perasaan jatuh cinta. Beuh, itu ya ampun. Itu adalah anugerah terindah yang pernah Allah berikan kepada setiap manusia. Bahkan saking indahnya yang namanya jatuh cinta itu, banyak sekali orang-orang yang kemudian membuat lagu-lagu darinya, membuat film-film darinya, membuat kata-kata darinya. Ya ampun, begitu indahnya jatuh cinta itu loh, membuat orang tuh yang awalnya dia nggak memiliki pikiran apapun untuk membuat sebuah ungkapan, menjadikan dia memiliki ungkapan dan diungkapkan dengan berbagai macam media, bisa lewat lagu, bisa lewat tulisan, bisa lewat buku, bisa lewat film, atau mungkin sesederhana kata-kata hari ini. Banyak banget tuh aku menjumpai banyak orang-orang yang kemudian bikin kata-kata tentang cinta. Di mata orang lain dia sederhana, tapi di mataku dia istimewa. Itulah kata orang yang pernah mengalami jatuh cinta. Dia adalah orang yang bisa membuatku merasakan indahnya dunia, tentang bagaimana rasanya dicintai dan rasanya mencintai. Karena emang fitrahnya manusia tuh gitu, babi. Fitrahnya manusia tuh memiliki hati, dan setiap hati manusia tuh memiliki dua
hal yang harus dipenuhi. Yang pertama itu dia memiliki keinginan untuk mencintai dan dia juga memiliki keinginan untuk dipenuhi cintanya. Jadi dua hal ini tuh kayak nggak bisa dipisahkan gitu loh. Jadi setiap hati itu pasti menginginkan untuk dicintai, tapi menginginkan juga untuk mencintai. Jadi itu adalah fiturnya hati ya. Maka kalau setiap manusia itu tuh merasakan jatuh cinta, itu normal teman-teman, itu normal banget, itu normal banget. Dan itulah yang namanya manusia. Cinta yang menjadikan kita nggak semangat kerja bisa jadi semangat kerja, ya nggak? Cinta yang menjadikan kita nggak semangat kuliah jadi semangat kuliah, ya kan? Cinta yang menjadikan kita nggak semangat ngerjain PR, tiba-tiba waktu ada callingan, kita tuh satu kelompok tahu. Oh iya, aku satu kelompok sama kamu. Masya Allah, gas, ayo kerja kelompok kita jadi lebih menyenangkan, ngafenya kita itu tuh penuh dengan sukacita. Bahkan jangankan bermuamalah secara langsung ya. Ketika orang kita suka nge-like status kita tuh rasanya kayak udah traveling. Wah, nanti kita nikah pakai baju adat apa ya gitu. Ketika orang kita cinta itu tuh justru nggak hanya sekedar nge-like ya, tapi sampai mention kita, menyebut Anda dalam cerita. Kita tuh kayak bisa nggak sih kalau nggak hanya sekedar menyebut dalam cerita, bisa nggak sih kalau nyebut dalam doa atau menjadikan di aku tuh sebagai bagian dalam ceritanya itu ya, kayak gitu itulah orang-orang yang jatuh cinta. Jangan terlalu berat pada manusia karena hati mereka Allah yang pegang, berharap pada Allah. Nih kata siapa? Kata Mas atau Mbak ini ya, nggak tahu deh. Rai, jangan berharap pada manusia. Karena apa tadi? Karena hati mereka Allah yang pegang. Berharaplah penuh hanya kepada Allah. Betul sekali. Aku setuju dengan kalimat ini. Cuma guys, if you know, cinta itu nggak semudah itu. Tentang bagaimana cara kita menyandarkan diri kepada Allah tuh nggak semudah apa yang kemudian kita dengar dalam setiap pengajian, buku-buku dan lain-lain. Tahu nggak teman-teman sekalian? Perkara soal jatuh cinta itu yang menjadikan orang tuh bisa dapat dosa, bisa dapat pahala. Yang kita tahu ya, cinta di dalam Islam tuh hukumnya netral. Dia nggak menjadi dosa, dia nggak menjadi pahala. Cinta itu tidak berdosa dan cinta itu tidak berpahala. Cinta itu akan menjadi dosa dan pahala itu tergantung bagaimana cara kita tuh melampiaskannya. Kalau kita mencintai seseorang dan kita lampiaskan dengan cara yang tepat, maka jatuhnya itu berpahala. Tapi kalau kita lampiaskan dengan cara yang tidak tepat, jatuhnya berdosa. Bagaimanakah tentang bagaimana kita melampiaskan diri kita kepada orang lain tanpa harus meninggalkan Allah? Itu susah tahu. Gue pikir gampang. Enggak. Makanya banyak sekali anak-anak SMA, SMP yang kemudian mereka memilih untuk pacaran ketimbang nggak pacaran. Padahal mereka tahu agamanya Islam. Apakah pacaran perbuatan yang benar? Benar kalau setelah menikah. Salah kalau tidak ada ikatan di dalamnya. Maka segampang apa sih cara kita tuh melampiaskan diri kita kepada Allah itu? Ya nggak gampang seperti yang kita ucapkan. Makanya tadi aku tanya sama teman-teman sekalian, kalian tuh jatuh cintanya di usia SMA atau di usia kuliahan? Karena itu dua hal yang berbeda. Di masa kuliah dan di masa SMA, kita ngambil contoh di masa SMA dulu nih ya. Kalau teman-teman mau ngelihat daripada fenomena yang terjadi kan, aku gini babi, aku tuh kan sering banget datang ke sekolah-sekolah itu tuh aku ngisi ceramah di sana, dan ceramahku tuh modelnya kayak nongkrong gitu, sehingga mereka itu tuh bersikap seperti halnya aku tuh temen tongkrongan mereka, dan apa yang aku bawakan pun juga materi-materi tentang 5 hal ya, tentang kesehatan, keuangan, keluarga, kesehatan, keuangan, keluarga, pertemanan, dan cinta. Dan cinta ini menjadi favorit materi yang biasanya aku isi di sekolah-sekolah. Mereka tuh bilang gini, kami tuh ngerti mas, pacaran tuh nggak boleh. Cuma gila, kami tuh nggak bisa membendung perasaan ini. Karena jujur, sekolah hari ini tuh fucked up banget. Sekolah hari ini tuh sangat memuakkan sekali. Sekolah hari ini tuh sangat menjadikan kita itu dar-der-dor, babak belur, gedebak-gedebuk. Pelajaran yang diajarkan oleh guru kadang masuk, kadang enggak. Pelajaran yang menjadikan kita itu tuh bukannya pintar tapi malah capek. Karena sehari itu kita bisa dapat 12 pelajaran yang terkadang kita nggak butuhkan dalam kehidupan kita. Kadang kita nggak kepake dalam kehidupan kita. Dan terkadang pelajaran itu cuma masuk di kuping kanan, kuping kiri.
Sudahlah masuk kuping kanan kuping kiri, kita masih kena marah sama guru-guru juga gitu. Gara-gara kita nggak ngedengerin. Dan ngedengerinnya itu bukan gara-gara kita nggak menghargai ilmu tuh bukan ya. Kita tuh nggak ngedengerin gara-gara emang gurunya nggak well aja gitu. Gurunya tuh nggak ramah, gurunya tuh galak, gurunya tuh bener-bener bad person gitu loh. Maka apakah kita salah kalau kemudian kita lelah dalam dunia persekolahan? Kalau dilihat daripada cerita mereka, kira-kira itu menjadi hal wajar nggak? Banyak sekali anak-anak sekolah tuh yang kemudian fakir dalam persekolahannya gara-gara ya tadi pelajaran yang banyak, guru yang tidak bagus. Apalagi sekarang kata Sri Mulyani, guru adalah beban negara, bikin guru makin bad mood lagi kan ngajar ke siswa-siswi kan, ya nggak sih? Bener. Karena mereka nggak ngedapetin guru yang kayak Pak Dio. Nah, Masya Allah. Dan kabar baiknya, saya tidak ingin menjadi guru. Karena takut dibilang beban negara saya. Saya sudah cukup menjadi beban orang tua saja, jangan jadi beban negara ya. Tapi sudah jadi Pak Guru. Pak Guru itu kan sebutan kalian, bukan saya yang minta ya. Oke, kita lanjut ya. Babe, kalau situasi kehidupan kita di sekolah udah se-fucked up itu, cinta itu adalah sebuah solving dari segala macam dar-dedor gedebak-gedebuknya kita. Makanya banyak sekali anak-anak sekolah tuh bilang gini, kita tuh mau menghindari cinta. Tapi masalahnya ketika kita udah gak semangat untuk sekolah, gara-gara cinta nih kita jadi semangat. Tuh coba gimana ayo? Iya. Coba ayo gimana? Sulit. Coba ayo gimana? Ayo coba jawab teman-teman. Kita udah nggak optimis nih sama masa depan nih. Gara-gara emang pelajaran gak ada yang masuk nih. Bahkan ketika ditanya cita-cita apapun kita juga nggak ngerti. Terakhir jawab waktu SD, cita-citanya apa? Power Ranger merah. Waktu SMA, cita-citamu apa? Alah apa aja lah yang penting halal. Apakah itu cerminan generasi emas? Kan tentu saja tidak kan. Itu masih mending kalau ditanya ada jawabannya. Kalau nggak ada jawabannya gimana coba? Karena mereka diantaranya ketika kami tanya, mau cita-citanya apa kamu? Nggak ngerti mas, belum mikirin. Tapi gara-gara cinta, dia punya cita-cita babi. Keren nggak? Coba kita mau jawab apa coba? Ayo, susah kan? Iya. Ya kan? Apalagi, jujur, aku juga pernah yang namanya pacaran ketika SMA. Pacaran ketika SMA itu aku mendapatkan banyak sekali kebaikan. Tahu nggak? Aku tuh jatuh cinta dengan seorang perempuan yang dia itu tuh terkenal, agak lucu sih, terkenal solihah di kelasku. Wah. Apa indikatornya? Pakaiannya syar'i, Masya Allah. Habis itu tutur katanya lembut. Dia nggak pernah caci maki orang babe. Dia nggak pernah ngomong anjir, nggak pernah ngomong bezir, nggak pernah ngomong anjing, nggak pernah sama sekali. Dia tuh setiap ucapan kalau ketawa tuh Masya Allah ya kan. Setiap ada yang buruk tuh astagfirullah. Dan cantik sih emang. Aku tuh sukanya sama dia tuh bukan gara-gara dia syar'i. Bodo amat, aku aja dulu ngepang. Mana tahu aku syar'i apa enggak ya kan. Yang setauku aku tuh suka sama dia tuh karena dia tuh cantik, dah itu doang. Dan dia tuh kalau ngobrol sama aku tuh nyambung. Jadi kita kadang ngobrolin hal yang gak penting gitu loh babe. Jadi bangkuku sama bangkunya dia kan sebelahan. Kita gak satu bangku tapi sebelahan. Nah kalau udah waktunya gabut, aku tuh kadang ngeledekin dia, ngomongin hal gak penting gitu loh be. Loh mbak sekolah di sini juga ya gitu kan. Gitu-gitu. Jadi seru aja gitu. Dan tahu nggak be, value yang dia punya ternyata nggak hanya sekedar cantik. Value yang dia punya itu nggak sekedar cantik. Value yang dia punya itu ternyata dia itu bisa membuat aku menjadi pribadi yang lebih menghargai orang lain. Value-nya dia menjadikan diriku menjadi orang yang bisa lebih sopan kepada orang tua be.
value-nya dia itu membuat aku yang awalnya aku tuh setengah-setengah dalam pelajaran yang aku suka, akhirnya aku bisa maksimal dalam pelajaran yang aku suka. Dan tahu nggak Be, pelajaran itu apa? Pelajaran tentang animasi karena aku SMK animasi. Gara-gara dia ngemotivasi aku untuk terus belajar tentang animasi. Tahu Be, lulus dari SMK, aku tuh kan jago bikin animasi. Gara-gara saking jagonya aku bikin animasi, aku ditelepon sama seorang produser terkenal dari MNC TV. Dia punya film animasi namanya Adit Sopo Jarwo. Dan pembuatan film animasi Adit Sopo Jarwo itu, fakta menariknya, di Yogyakarta di sebuah perusahaan studio animasi yang di dalam perusahaan studio itu aku menjabat sebagai CEO dan manajer utamanya. Keren. Lihat Be, tentang bagaimana cinta bisa menjadikan kita hidup. Cinta menjadikan kita bertumbuh. Cinta menjadikan kita memiliki pandangan masa depan. Itulah yang dirasakan sama teman-teman SMA B. Terus kita bilang jangan pacaran, pacaran itu gak ada gunanya. Hey, pacaran ada gunanya teman-teman. Pacaran ada gunanya. Siapa bilang pacaran gak ada gunanya? Pacaran ada gunanya. Dengerin dulu ya, jangan buru-buru marah dulu ya. Jangan buru-buru marah dulu ya. Pacaran itu ada gunanya Be. Aku adalah orang yang paling gak sepakat ketika dibilang pacaran buang-buang waktu. Ya kalau pacaranmu cupu ya buang-buang waktu. Tapi kalau pacaranmu itu punya value, bisa bertukar value kayak aku tadi. Lihat Be, bagaimana hasil jadinya kan. Adi Sopo Jarwo loh Be, bayangin Be. Keren. Maka guys, seperti Ini yang kalau disampaikan oleh Allah. kalau dipotong dimasukin ke TikTok jadi viral nih. Wah, mari kita pacaran, guys. Nanti dulu, makanya jangan dipotong dulu kan, makanya jangan buru-buru marah dulu kan. Karena gini teman-teman, aku tuh kadang sebel Be sama teman-teman yang udah ngaji dan berkata pacaran itu gak ada gunanya. Tahu nggak, kalimat itu adalah kalimat yang kontradiktif tentang apa-apa yang terjadi dalam urusan pacaran sejatinya. Itulah yang menjadikan orang-orang yang pacaran tuh gak mau dengerin agama Islam. Karena agama Islam itu tuh kayak gak relate gitu loh. Lah kata siapa pacaran gak ada guna? Pacaran menghidupkan tahu, pacaran itu bahagia tahu, pacaran itu tuh membuat kita tuh jadi punya motivasi tahu, kita diingetin makan, kita diingetin minum, kita dibuat bahagia. Kok tiba-tiba ada satu anomali berkata pacaran gak ada gunanya, itu bagi mereka gak relevan, berarti emang kamu tuh belum pernah ngerasain pacaran, gitu bagi mereka. Ya kan B, jadi relate kan dari sini kan, gitu. Nah tetapi, nah ini ada tapinya nih, ini yang perlu teman-teman dengarkan. Ketika kita memahami cinta itu sebegitu indahnya, cinta itu yang menjadikan kita punya value, cinta itu yang menjadikan kita tuh punya semangat dalam berkehidupan, cinta itu yang membuat kita itu menghargai orang lain, maka ya itulah cinta teman-teman. Dan kabar baiknya, cinta itu tidak perlu dilampiaskan dengan cara pacaran. Berarti yang salah itu tuh bukan cintanya B, tapi cara melampiaskannya itulah yang keliru. Maka stop teman-teman bilang, ya toh, pacaran itu nggak ada gunanya. Pacaran kalau di dalamnya itu memiliki cinta itu ada gunanya. Tapi pacaran itu daripada dibilang nggak ada guna, pacaran kita tempatkan kepada tempat yang semestinya aja. Pacaran dari awal sampai akhir, dari kemudian kemunculan Rasul sampai kiamat kurang 2 hari, sampai kapanpun pacaran itu haram. Cara ngomongnya gitu Be. Jadi nggak bisa kita katakan pacaran nggak ada gunanya. Lu pacaran setelah menikah kan boleh, ya nggak? Berarti kan bukan soal pacarannya yang nggak ada gunanya, pacaran mah ada gunanya. Cuma pacaran meskipun ada gunanya, pacaran itu haram teman-teman. Pacaran itu haram, dan itu bukan aku yang bilang ya. Kalau kalian mau marah, marah sama Allah. Karena yang bilang tuh Allah, wala taqrabu zina, itu termasuk pacaran di dalamnya gitu. Maka dari sini teman-teman silahkan diupload ya. Jangan dipotong waktu pas itu tadi ya. Maka saranku kepada teman-teman sekalian, guys, if you know, jika kalian tuh tahu bahwasanya cinta itu membuat kalian tuh bertumbuh, cinta itu membuat kalian tuh hangat, cinta itu membuat kalian tuh memiliki banyak sekali hal-hal baik dalam kehidupan, maka responlah cinta itu dengan baik.
Kalau kalian menyukai seseorang, responlah rasa cinta itu dengan baik kepada orang itu. Dan kalau kalian disukai sama orang, ya responlah orang itu dengan baik. Kalau kalian dua-duanya itu saling mencintai, aku suka sama kamu, kamu suka sama aku, ya mari kita respon dengan cara yang baik. Caranya gimana mas? Kalau cara anak-anak SMA, silahkan kalian utarakan kepada orang tua. Ayah, aku tuh suka sama yang namanya perempuan. Let's say namanya adalah Freya gitu kan ya. Freya itu siapa? Member JKT48 gitu kan. Ngasal aja ya, ngasal aja ya. Bilang sama ayah kalian, ya aku suka tahu sama perempuan yang namanya A. Gimana ya menurut ayah? Aku suka nih. Tapi aku tahu aku tuh masih SMA. Boleh nggak ya? Kalau nanti setelah SMA kami berdua tuh dinikahkan. Atau mungkin ayah lah maju kepada ayahnya Freya. Supaya mengutarakan hal yang sama. Itu baru gentle tuh. Atau mungkin yang perempuan pun juga sama. Ya aku suka sama laki-laki yang namanya Babe. Nama lengkapnya Teddy Babe Ataki. Dia tuh cowok yang soft spoken. Dia tuh cowok yang ya memang fisiknya sederhana, tapi di mataku dia istimewa. Dia tuh perhatian ya. Dia tuh tipikal good boy. Dia cerdas, punya wawasan. Ya boleh nggak kalau sama dia? Ayah yang paham agama ngelihat itu adalah sebuah anugerah harusnya, bukan sebuah musibah. Karena ketika laki-laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki-laki, bagus. Maka tergantung sekarang ayahnya. Ayahnya siap gak untuk kemudian memberikan nafkah pada mereka berdua. Karena temennya Ustadz Salim Afila, ketika anaknya jatuh cinta, yang dilakukan adalah anaknya cerita sama ayahnya. Ayahnya datang ke rumah orang tuanya, dan ayahnya menikahkan mereka berdua. Ketika masih SMA, libur sekolah, yang lain liburan ke pantai, ke gunung, mereka menikah. Masuk kelas 3 SMA, mereka sudah resmi jadi suami istri. Meskipun belum sah di mata agama, tapi sudah sah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nafkahnya siapa yang ngasih? Nafkah yang ngasih adalah kedua orang tuanya. Dan itulah solusi yang tepat yang Allah hadirkan di muka bumi tentang cara merespon dan mengelola cinta. Seru gak, Be? Keren kan? Aku pun nanti sama anakku juga gitu, Be. Aku sama anakku gitu. Anakku kalau udah mulai jatuh cinta di usia SMP atau mungkin SMA, aku akan lihat anakku. Oh, anakku ini udah baah nih. Anakku udah dewasa nih. Udah bisa memikirkan hal-hal yang lebih besar nih. Dia udah gak childish nih. Ya udah, kalau udah demikian, aku nikahkan gak ada masalah, Be. Karena memang itu solusi daripada kisah cinta, ya nggak, Be? Di dalam Islam tuh kan mudah banget ya, Be. Kalau kemudian kita tuh jatuh cinta, yo nggak usah denial. Kayak kenapa sih harus dibenturkan antara cinta tidak harus memiliki? Guys, cinta harus memiliki. Wah, gokil. Allah perbolehkan untuk kalian saling memiliki dalam cinta. Tapi ikatannya harus jelas di atas kalimat la ilaha illallah. Ya nggak, Be? Bener. Islam udah ngatur semuanya jadi gampang, kita yang bikin susah. Allah tuh nggak pernah melarang kamu tuh suka sama orang. Allah tuh nggak pernah melarang kamu tuh jatuh cinta. Allah tuh nggak pernah melarang kamu tuh ngode-ngode dia dalam Instagram story kamu. Allah tuh nggak pernah ngelarang kamu tuh nulisin namanya dia dalam buku catatanmu. Tuh Allah nggak pernah ngelarang. Allah tuh ngelarang ketika kamu melampiaskan dengan cara yang tidak tepat. Maka cara merespon dan mengelola cinta, ya kita kembalikan kepada fitrahnya tentang bagaimana Allah mengatur semua ini. Kalau kita jatuh cinta, ungkapkan, tapi dengan landasan la ilaha illallah. Itu yang diminta sama Allah. Enak kan? Enak kan? Enak kan? Enak kan? Enak banget, bener. Nah, pertanyaannya, kalau orang tua kita nggak kayak gitu gimana? Ya kan? Ya, kembali kepada masing-masing. Ketika kita ngelihat sesuatu yang tidak ideal, entah itu dalam diri orang tua kita atau mungkin dalam diri kita ya. Maka dalam urusan cinta ini, teman-teman ngeliat dan ngerasa, aku sih belum siap untuk sampai di titik pernikahan.
Tapi nggak bisa dipungkiri aku ngerasakan jatuh cinta kepada dirinya. Lantas apa yang harus aku lakukan? Kalau kamu belum siap menuju dalam jenjang pernikahan, tapi kok qadarullah Allah menaruhkan benih cinta ke dalam hatimu, berarti tandanya apa? Ada 3 hal yang Allah inginkan dalam dirimu. Yang pertama, Allah ingin mendewasakan kamu. Itu Allah pengen mendewasakan kamu. Karena gini teman-teman, syarat menikah itu kan balik dan ba'ah ya. Bener gak sih Babe? Bener ya Babe? Babe itu udah nikah belum sih? Udah ya nih Babe ya? Alhamdulillah udah 1. Nah, alhamdulillah. Syarat menikah itu balik dan ba'ah teman-teman. Ba'ah itu artinya apa sih? Ba'ah itu artinya bukan hanya sekedar kita tuh siap untuk bereproduksi. Enggak. Tapi tentang bagaimana kita tuh memiliki pikiran yang rasional, tentang bagaimana kita tuh memiliki pemikiran yang dewasa, tentang bagaimana kalau aku tanya dia mau makan apa dan dia jawab terserah, apa yang harus aku lakukan? Ketika kamu punya cabang solusi dari kalimat terserah itu, berarti tandanya kamu tuh sudah dewasa. Itu Ba'ah itu adalah ketika cewek yang kamu pinang, cewek yang kamu suka, itu ternyata dia tuh moodnya swing parah. Menit pertama dia bisa ketawa terbahak-bahak, menit kedua dia bisa nangis, menit ketiga dia bisa celingi, menit keempat dia bisa tiba-tiba ngereok kayak sound horror. Dan kamu udah ngerti bagaimana cara mengelola emosi itu, maka fix kamu sudah dewasa, kamu sudah ba'ah. Kamu sudah siap untuk mengarungi rumah tangga bersamanya. Dan kamu udah ngerti kalau perempuan itu tuh ternyata nafkahnya nggak hanya sekedar cukup dikasih makan. Tahu nggak makna qawam? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Qawam itu artinya termasuk kita seorang laki-laki pun juga harus bisa menjadi kawan. Kawan bagi seorang perempuan. Kawan itu partner, sahabat karib. Maka terhadap mereka pun juga kita harus ngerti kebutuhannya. Makan doang tuh nggak cukup. Ternyata harus ada es maca. Es maca pun ternyata nggak cukup. Ternyata harus ada yang namanya skincare. Skincare macam-macam, ada Skintific, ada MS Glow, ada G2G, krim malam, krim pagi. Habis itu apa lagi? Ada bedak Wardah, semen 3 roda, macam-macam. Wah, sorry nih, kayaknya yang bagian itu mesti aku mute dulu. Maka ketika kamu sudah ngerti bahwasanya perempuan itu memiliki berbagai macam hal, ya. Cek. Bagian apa? Iya, tadi yang bagian skincare dan lain sebagainya mesti aku mute dulu. Nanti takutnya didengar sama istri aku. Oh, astagfirullah. Tak kira kenapa deg-degan aku. Gak boleh nyebut sponsor aku kira ya. Maaf ya. Intermezzo teman-teman. Lucu juga ya Babe ya, masalah ya. Nice be, nice be. Tadi aku nggak bilang Wardah, nggak kok. Aku nggak bilang Wardah. Aku juga nggak bilang MS Glow. Nggak, aku nggak bilang MS Glow tadi. Nggak bilang. Aku nggak bilang. Aku tadi bilangnya semen 3 roda tadi. Aku bilangnya semen 3 roda tadi. Supaya dempulnya kokoh, kuat, dan tahan lama ya. Nih ya teman-teman, aku ulangi lagi nih. Babe ini seru banget nih. Jadi ketika kita jatuh cinta tuh Allah minta 3 hal dalam diri kita. Sekiranya ini yang aku pelajari dalam setiap kalimatnya ulama dan beberapa buku-buku yang aku baca dan beberapa pengajian yang aku dengarkan. Yang pertama, Allah tuh minta kamu tuh supaya lebih dewasa. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah itu pengen kamu, Allah tuh pengen ngelihat kamu tuh menjadi hamba yang bertakwa atau enggak. Hadza min fadli Robbi itu adalah artinya ini adalah karunia Tuhanku yang menguji aku tentang bagaimana aku akan menjadi manusia yang kemudian mensyukuri nikmat itu atau kufur dari nikmat itu. Maka ketika kamu jatuh cinta teman-teman, Allah tuh sedang menguji kamu. Ini katanya Sylvie ini anak solihah nih. Katanya si Ferry ini anak solih nih. Apa iya sih? Red. Bahasa kita ya, bahasa Gen Z ya. Seolah-olah ya Allah bilang kayak gitu itu. Kata Sylvie, dia siap untuk menjadi anak yang solihah. Kata Hendry siap menjadi anak yang bertakwa. Oke, kalau gitu apa yang kamu ucapkan aku akan uji ke dalamnya.
Maka dalam setiap ucapan kita Allah akan menguji, apa benar kamu itu adalah anak yang solih, apa benar kamu itu adalah hamba yang bertakwa. Dikasih ujian lewat cinta. Ketika ujian cinta itu kamu bisa bebas, kamu bisa kemudian menang, kamu bisa kemudian terlepas dari segala macam kemaksiatan, fix berarti tandanya kamu tuh memang benar-benar hamba yang bertakwa. Tapi kalau kemudian dengan ujian cinta aja kamu kayak dari ujian cinta dibaperin dikit, di like statusnya, kamu udah ngerasa kayak ya ampun kak pacarin aku, ya berarti tandanya kamu belum lulus dari ujian itu. Berarti kamu belum sikoh dengan apa yang kamu ucapkan. Paham nggak teman-teman? Ya kan kita berdoa, ya Allah tunjukkanlah hamba jalan yang lurus, ya Allah jadikanlah kami penghuni surga. Oke, aku akan tunjukkan jalan yang lurus, aku akan jadikan kamu penghuni surga. Tapi tak kasih ujian nih. Ting. Ada mas-mas ganteng, mukanya opo-opo Korea, badannya tegap, punggungnya kayak gapura pondok, tingginya ideal, tinggi banget. Dan kayak gitu kita melewat, ya ampun nikahin aku. Ya kalau dinikahin, kalau ternyata dipacarin awalnya kita kemudian meeting, ketemuan, lama-lama kita eating, makan bareng, lama-lama di unboxing kamu. Serem kan? Apakah kita berhasil ketika sudah sampai di titik itu? Ternyata enggak. Berarti belum sikoh sama ucapannya. Berarti belum konsekuen sama apa yang dia doakan. Tapi kalau kemudian kalian tahu, wah ini ujian Allah nih, ini ujian Allah, aku kan minta supaya aku ditunjukkan jalan yang lurus ya. Ternyata Allah ngasih ujian aku, mas-mas berpunggung kokoh seperti gapura pondok, tinggi 8 meter, aku tidak akan goyah. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pergilah kau jin. Dan kita berhasil lepas dari situ, Masya Allah. Berarti tandanya fix, kata Allah, ini the real anak culture, ini the real anak skena. Skena itu apa? Skena, semua karena Allah. Itu dia. Itu maksudnya Allah. Itu maksudnya Allah tuh. Maksudnya Allah tuh kayak gitu itu. Yang ketiga nih, yang paling oke, Be. Yang paling oke tuh yang ketiga nih, Be. Ini aku dapat dari buku Nizamul Islam nih, Be. Bagus banget bukunya, karangan Syed Taqiyuddin An-Nabhani. Ternyata ketika kita jatuh cinta, Allah tuh minta kita untuk menerapkan setiap syariatnya. Karena kayak rasanya gini loh, Be. Kita hidup di dunia itu kan Tuhannya Allah, dan Allah itu kan punya aturan. Aturannya dikasih kepada Nabi. Nabi menyampaikan lewat dakwah dan risalah Islam supaya kita tuh bisa diatur dengan sebaik-baiknya pengaturan. Karena manusia diciptakan gak mungkin begitu aja, pasti ada Tuhannya. Nah kalau manusia gak ikut aturan Tuhan, ya jatuhnya bagaimana? Jatuhnya malam chaos ini, ku terasa sepi, tak mau sendiri. Chaos, Be. Wah, amburadul, dar-der-dor, gedebak-gedebuk, Be. Asli. Makanya ketika kita jatuh cinta, harusnya cara kita melampiaskannya dengan aturan Allah supaya kita tuh gak gedebak-gedebuk. Nah Allah di dalam Al-Quran menyampaikan bahwasanya menikah itu karena cinta itu gak ada masalah. Dan cinta itu ujungnya harusnya ke dalam pernikahan. Banyak sekali contoh-contohnya. Ibunda Zulaiha sama Nabi Yusuf. Ketika Ibunda Zulaiha jatuh cinta kepada Nabi Yusuf, Ibunda Zulaiha agak standar TikTok waktu itu. Jadi ini dalam tanda kutip ya, kalimat Gen Z ya. Agak standar TikTok waktu itu. Jadi yang cara dia lakukan untuk melampiaskan cintanya adalah dengan cara ya fokus kepada Nabi Yusufnya, ngejar Nabi Yusuf. Sampai pernah kan ada episode tertentu Nabi Yusuf dikunciin di satu ruangan bersama Ibunda Zulaiha. Habis itu Nabi Yusuf yang kemudian terpancing gorizahnya berpikiran untuk kemudian kayaknya gak apa-apa deh sekali aja aku terjerumus dalam kekhilafan. Tapi ternyata Allah tegur. Waktu Allah tegur, Nabi Yusuf kemudian astagfirullahaladzim, melarikan diri.
Waktu mau melarikan diri, Ibunda Zulaiha karena saking excitednya ya, narik baju Nabi Yusuf dari belakang sampai sobek kan waktu itu kan. Habis itu kan dua-duanya dipenjara. Tapi yang dipenjara duluan ya Nabi Yusuf ya. Ibunda Zulaiha karena memang dia adalah orang kerajaan, jadi nggak mendapatkan punishment itu. Sampai akhirnya Ibunda Zulaiha dengan Nabi Yusuf itu kemudian sama-sama muhasabah diri, evaluasi. Terutama Ibunda Zulaiha tuh keren banget. Beliau kayak mengazamkan dalam diri kayaknya aku salah deh. Kayaknya selama ini tuh aku mendekati Nabi Yusuf tapi nggak pernah kena. Gara-gara aku fokus kepada manusianya. Harusnya kan aku fokus kepada sang penciptanya ya. Nabi Yusuf yang nyiptain Allah. Berarti harusnya aku lebih utamakan mengejar cintanya Allah supaya kemudian penciptanya suka sama aku, penciptanya ngasih ciptaannya kepada aku. Dan kejadiannya kayak gitu itu. Beberapa tahun Ibunda Zulaiha fokus untuk memperbaiki diri di hadapan Allah. Sampai akhirnya Allah lembutkan hatinya Nabi Yusuf dan mereka berdua menikah, hidup bahagia selamanya. Seru kan? Itu. Makanya kalau kita tuh nggak diatur sama agama Islam, nggak diatur dengan aturannya Allah, ya udah malam chaos ini wis. Malam chaos ini. Maka ketika kita jatuh cinta, Allah minta, poin ketiga ini adalah ketika kita jatuh cinta, Allah tuh minta kita untuk mengikuti syariatnya. Maka buat teman-teman, ketika jatuh cinta, itu nggak apa-apa guys. Butterfly era itu real. Butterfly era itu menyenangkan. Maka kalau kalian ngerasa kalian butterfly era terhadap seseorang, dan kalian ngerasa tadi, kamu sudah cukup ba'ah, kamu sudah cukup kemudian siap secara mental, siap secara kedewasaan, rasional cara mikirnya, dan kamu sudah mendapat restu orang tua, maka nggak usah tunggu lama-lama, menikahlah kalian berdua. Nanti kalau sudah nikah, enak kalian guys, rezeki nanti sama Allah bakal dilancarkan. Nanti kalian berdua tuh akan cintanya bersemi setiap hari. Pengen gak sih rasanya kalian tuh nikah sama orang yang kalian cinta, nanti kemudian di rumah tuh kalian ngobrolin hal-hal yang gak penting. Karena ternyata ngobrolin hal-hal yang gak penting itu penting. Bayangin, kalian duduk di teras rumah bersama laki-laki yang kalian suka, dan ternyata laki-laki random itu tiba-tiba berkata, "Loh mbak, tinggal di sini juga." Itu kamu Pak Guru. Itu lucu banget sih, itu lucu banget. Habis itu kamu membuatkan makanan buat dia. "Mas, cobain dong menu baru aku." "Ya ampun deh, ini menu apa?" "Iya, aku baru belajar dari YouTube." "Cobain dong mas, ini adalah oseng-oseng paku. Aku yakin mas pasti suka deh." Itu pasti seru tahu. Kita nggak ada pikiran untuk maksiat. Kita fokus untuk meniti karir, kerja tetap lanjut, kuliah tetap lanjut. Bahkan ketika kita nikah sambil kuliah, skripsi kita ada yang nemenin. Dicoret-coretnya kertas skripsi kita itu sampai rumah ada yang ngepuk-puk. "Sabar ya dek, nggak apa-apa, dosenmu tuh emang jahat, yang baik cuma emas." Ya segitu kan enak banget kan. Ketika sibuk kerja, yang laki-laki pulang ke rumah, buka pintu rumah, ada senyum hangat seorang bidadari dari surga yang membuat kita tuh lelahnya kayak awalnya 100 jadi 0 guys. Betapa indahnya syariat pernikahan, dan Allah mengatur itu semua dalam urusan cinta kita. Maka teman-teman sekali lagi ya, itulah indahnya Islam dalam mengatur cinta. Kalau kita kemudian semakin ngaji, kita tuh akan semakin mudah ngerti bagaimana cara kita menyikapi cinta. Cinta itu kompleks, kita nggak bisa semerta-merta langsung katakan ini nggak boleh, kamu nggak boleh jatuh cinta sama dia. Oh ya ampun, sakit banget rasanya kalau digitukan tuh. Kalau suka mah suka aja udah, nikahin dia selesai. Aku juga gitu kok Be. Aku tuh kalau suka sama perempuan nih Be ya udah aku bakal tanya sama musrifnya atau mungkin sama ustadznya, itu jomblo nggak gitu. Kalau jomblo aku ajukan CV ta'aruf. Sesederhana itu Be, iya gak sih Be? Bener. Sesederhana itu. Iya. Perempuan juga gak ada masalah, perempuan juga boleh kayak gitu itu. Itu cowok itu kok solih banget sih, cowok itu kok paham agama ya. Coba tanya sama ustadznya, "Kamu biasanya ngaji di mana mas?" "Oh aku ngajinya di sini." "Ustadznya siapa?" "Ustadz Teddy Ataki." "Oke, boleh minta kontaknya nggak?" "Boleh."
Ajukan CV. Seorang akhwat solihah memiliki spesifikasi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ingin menjadikan kamu sebagai suaminya, mau nggak kira-kira? Kalau dia siap pasti dia akan gaskan. Tapi kalau ternyata dia belum siap, ya udah nggak apa-apa, nggak usah galau. Berarti pada dasarnya memang bukan dia aja jodohmu gitu. Maka silahkan berkelana lagi, melanjutkan pekerjaanmu, melanjutkan aktivitasmu sampai nanti Allah berikan sosok yang membuat kamu butterfly lagi, ajukan lagi CV kepada dia. Gitu guys, semudah itu Islam tuh mengatur semuanya. Enak kan? Enak banget. Enak banget Islam tuh mengatur. Maka cara terbaik mengelola cinta adalah dengan cara kita semakin banyak ngaji, semakin banyak ikut pengajian, semakin banyak ikut acara di Hike IDN. Itu nanti kita akan semakin pinter dalam mengelola cinta. Tapi kalau kita udah terlanjur jatuh cinta gimana mas? Kalau udah terlanjur jatuh cinta, nikah adalah solusinya. Dan nikah itu nggak melulu tentang bagaimana kamu tuh sudah punya pekerjaan atau belum. Nikah itu bukan tergantung bagaimana kamu sudah lulus atau belum. Nggak. Nikah itu adalah ketika kamu siap, orang tua ngasih restu, nikah kalian. Tapi kalau belum siap nikah gimana mas? Maka sibuklah dalam pengajian. Sampai kamu lupa kisah cintamu menyedihkan. Gitu. Gitu. Sibukkanlah diri kalian nggak apa-apa. Sambil menikmati rasa cinta itu. Gitu sih. Aku juga waktu jatuh cinta tuh aku kan ini B. Ini aku kasih contoh tentang diriku sendiri ya teman-teman ya. Jujur aku belum siap untuk menikah karena aku masih mengumpulkan beberapa biaya untuk nanti masuk ke dalam pernikahan. Tapi hari-hariku menuju persiapan pernikahan itu tuh aku merasakan butterfly era, jatuh cinta kepada seseorang. Dan aku pun gak usah nyepil namanya siapa kan, kalian juga gak perlu tahu kan ya. Tapi caraku untuk kemudian memulainya gimana? Ya udah aku nikmati jatuh cinta ini. Ya ketika ada muncul fotonya di beranda atau ada muncul story-nya ya aku cukup seneng sih. Cuma kan senengku nggak harus kan kemudian aku ngegombalin dia kayak kak fotomu bagus banget kayak es maca. Lah kok es maca? Iya maca Allah. Kan nggak harus kayak gitu kan. Ketika ada muncul story-nya di Instagramku ya aku ya senyum-senyum aja. Masya Allah, solihah banget ya gitu. Tapi apakah dengan demikian aku harus nge-DM dia kayak kak 1+1 berapa? 2, salah 1+1 aku dan kamu selamanya. Kan nggak harus kan? Nggak harus kan? Iya nggak sih? Nggak harus. Makanya udah aku nikmati aja. Aku cukup tahu aku suka sama dia karena dia tuh punya value. Ya udah. Nanti lama-lama kalau kemudian ini dibiarkan aja ya bakal berlalu kok. Iya nggak sih? Tapi kalau aku udah siap ya aku bakal datang ke rumahnya. Aku bakal ketemu sama orang tuanya, tak ketuk pintu rumahnya. Assalamualaikum. Ya mas ada keperluan apa? Mbak ini ada nggak? Iya ini anak saya. Ada perlu apa ya mas ya? Saya datang ke sini pak. Saya tidak membawa coklat karena coklat itu bikin diabetes dan coklat itu bisa mencair. Saya datang ke sini bawa batu bata. Buat apa mas? Membangun rumah tangga. Keren. Itu caranya. Itu caranya. Kalau ditolak gimana? Ya kalau ditolak mah nggak apa-apa, cari yang lain. Kita laki-laki punya value kok. Kenapa harus sedih? Banyak ya manusia diciptakan tuh bermiliar-miliar juta-juta. Ya kalau kemudian dia menolak kita ya berarti tandanya ya memang dia aja nggak cocok sama kita ya kan. Jangan sampai menjatuhkan value kita teman-teman. Kita ngaji, kita paham Quran, kita punya sahabat Babih Teddy Ataki dan kamu ditolak kamu sedih, rugi kamu. Rugi kamu. Nggak usah sedih, let it flow aja, let it go. Ya paling kalau sedih ya nanti kita nikmati dulu kesedihan ini, habis nanti kita bangkit lagi untuk kemudian ya melanjutkan aktivitas dan melanjutkan tujuan kita untuk nanti sama-sama mencari ridhonya Allah. Gitu guys, oke? Segitu aja kayaknya Babe penjelaskanku tentang mengelola cinta. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Babe ada mau menambahkan boleh banget. Keren, Masya Allah. Aku nggak nambahin, cuman aku penasaran aja. Mau nanya ke Pak Guru Dion. Iya, Kalau disuruh milih, kamu mau Ya. jadi laki-laki yang romantis atau yang humoris? Kabar baiknya aku dua-duanya, Beh. Wah, keren. Keren.
Keren, keren. Sombong banget. Insya Allah ya gitu. Tapi gini Be, menariknya gini Be. Kenapa kok aku bilang dua-duanya? Ini pesan buat yang laki-laki nih. Mas yang ada di Zoom ini, aku tidak bermaksud untuk menggurui ya, tapi ini nasihat sama laki-laki. Fun fact-nya, suka nggak suka ternyata cewek itu tuh memang suka sama laki-laki yang romantis. Di sisi lain, perempuan juga suka cowok-cowok yang humoris. Maka terhadap hal tersebut ya, kalau kita itu yang benar-benar pengen jadi hamba yang dapat ridhonya Allah, pernikahan itu kan kebaikannya pasti diusahakan ya Be ya. Dan Benar. kita kan pasti pengen memberikan yang terbaik untuk pasangan kita. Maka kalau kita ngerti kita tuh nggak romantis, belajarlah jadi romantis. Kalau kita nggak humoris, belajarlah untuk jadi humoris. Buat apa kita belajar itu semua? Ya karena kita ingin mewujudkan pernikahannya sakinah mawaddah warohmah. Dan ketika kita humoris, kita romantis, kan Allah juga suka. Karena itu adalah ikhtiar kita menjadi laki-laki yang teladan, laki-laki yang seperti Rasul. Rasul itu sudahlah humoris, Rasul juga romantis. Maka kalau kemudian kita tuh ngerasa diri kita tuh kayak kaku seperti kanebo kering yang warnanya kuning, yang harganya 9.500 itu di Indomaret, maka mari kita benahi diri untuk menjadi pribadi tadi. Dan fakta menariknya, aku jadi humoris dan romantis pun juga gara-gara belajar B. Karena aku ingin memberikan yang terbaik untuk pasanganku kelak gitu. Dan aku pakai romantisku, aku pakai humorisku untuk satu orang yang ditakdirkan sama Allah untuk diriku kelak, bukan untuk sembarangan orang. So sweet. Gitu. Jadi kalau kalian pengen ngelihat sisi romantis saya ya nikah gitu. Nikah dan orang yang saya nikahi itulah yang nanti akan mendapatkan sisi romantis saya. Maka Oke, buruan daftar guys. lucunya Pak Guru tuh galak banget. Biarin galaknya aku tuh ya buat kalian ya kan. Untuk romantis dan humoris kayak buat istriku gitu sih kira-kira. Gitu sih. Galaknya aku tuh buat orang-orang yang random aja, untuk murid-murid ya. Beberapa kali juga aku memberikan kebaikan. Cuma ya untuk sisi-sisi yang hanya boleh diakses untuk orang khusus ya khusus aja, nggak bisa di-share ke banyak orang. Kira-kira gitu Be. Ini pendaftarannya masih dibuka nggak, Pak Guru? Apa itu? Pendaftarannya masih dibuka nggak nih? Pendaftaran apa Be? Banyak yang mau ngirim paket kayaknya ke kamu, Pak Guru. Wah. Kita jangan gitu Be. Nanti apa yang ada di Zoom nanti apa namanya jadi pengen muntah nanti Be. Jangan gitu Be. Aduh, ya Allah, keren ya Pak Guru. Wah, baru pertama kali ketemu langsung ngerasa enak banget ngedengerin Pak Guru dari tadi ngomong. Keren, enak banget. Alhamdulillah. Boleh dong Masya Pak Guru Allah, nanti alhamdulillah. share ilmunya ke kami nih, terutama untuk tim hack nih. Oh, dengan senang hati. Aku tuh punya kelas, nanti teman-teman bisa ikut kelasku ya tentang bagaimana cara berdakwah atau mungkin tentang bagaimana cara berdakwah atau mungkin cara menyampaikan ilmu atau mungkin mau belajar tentang banyak hal ya. Kita saling belajar aja lah kayaknya ya, lebih cocoknya ya. Bukan aku yang ngajarin kalian, tapi nanti kalian juga tukar ilmu sama aku. Karena aku juga baru tahu ada komunitas namanya IDN ini, Hike IDN, dan ternyata udah 9.000 follower dan keren banget, Masya Allah. Aku sih berdoa semoga kalian istiqomah ya guys ya. Oke? Amin. Kelasnya Iya, kapan tuh Pak Guru? Masya Allah. Nanti cek aja di Instagramku, kadang aku uploadnya nggak nentu sih. tergantung kesibukan. Siap, nanti kita pantengin Instagramnya Pak Guru ya guys. Siap, Masya Allah. Oke. Dia don Instagramnya, teman-teman. Ada yang tanya tadi, Instagramnya apa? @dio. Kalian tulis guys, Instagramku guys, murid-murid yang teladan. Oke, gitu Be. Monggo Be. Selanjutnya saya berikan kepada Babe. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Nah, mungkin kita buka 2-3 pertanyaan aja ya Pak Guru ya, biar tidak terlalu malam nih. Nanti aku kena marah Pak Guru nih, karena ada jam malam ya kita nih ya Pak Guru ya. Oh gitu ya, oke. Siap. Iya, nanti kalau bandel-bandel dimasukin barak nanti kamu. Iya.
Oke, aku coba mulai buka di obrolan 2 sampai 3 pertanyaan. Dan bismillah, pertanyaan, "Apakah yang muncul, Pak Guru, apa kriteria dari calon kamu?" Oh, nggak ada ternyata, nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Jangan gitu, Be. Muntah nanti, Nggak ada, Be. nggak ada, nggak ada. Yang pertama ini, apa nih, bag bagaimana cara menjaga hati agar tidak berlarut dan berlebihan dalam mencintai seseorang tuh, Pak Guru? Wah, pertanyaan Gimana, terlalu Be? Minta tolong berat nih. diulangi, Be. Bagaimana cara menjaga hati agar tidak berlarut dan berlebihan dalam mencintai seseorang? Nah, begitu Pak Iya. Guru. Jawabannya adalah dengan banyak-banyak mengkaji Islam. Kalau kita semakin banyak ngaji, kita semakin banyak dengar ceramah, kita nanti akan ngerti tentang bagaimana Allah itu mengatur setiap barrier-barriernya. Karena biasanya orang yang nggak ngerti itu bisa berlebihan, B. Dan orang yang nggak ngerti itu bisa kekurangan. Jadi supaya kita tuh pas, kita tuh harus mendapatkan maklumat yang sebanyak-banyaknya, maklumat sedalam-dalamnya. Supaya nanti kita bisa ngerti, oh batasannya sekian ya. Oh ini boleh ya, oh itu nggak boleh ya. Kira-kira seperti itu. Oh, keren. Kemudian ada lagi nggak nih? Kita cari lagi. Mana nih? Ini kalian malah sibuk saling ini ya, ngecek ngecek di grup kalian nih. Oh, ada nih, Beh dan Pak Guru. Jika cinta kita nggak direstuin sama keluarga dalam menikah, apa yang harus dilakukan? Nah, monggo Pak Guru. Oke, kalau cinta kita tidak direstui, yang pertama adalah coba kita tanya kepada orang tua kita kenapa kita nggak dapat restu. Itu yang pertama. Karena gini, Kak, setiap tindakan tuh pasti punya alasan. Ketika orang tua kita ngasih tindakan kita nggak dikasih restu, itu pasti punya alasan. Maka tanyalah kepada mereka alasan apa yang mendasari tidak restunya antara kisah kalian berdua. Ketika dapat daripada jawaban alasan tidak direstuinya, maka nanti silakan. Ketika sudah mendapatkan ternyata aku nggak ngerestui kalian berdua karena kalian beda agama. Misal, berarti kan harusnya kedepannya kita cari yang sama agamanya. Atau mungkin, oh ternyata kita beda agama, kita nggak direstui nih. Berarti salah satu di antara kita harus ada yang masuk agama Islam. Enak tuh jadinya tuh, kalau kita ngerti alasannya. Masalahnya yang menjadikan anak muda hari ini galau terhadap restu yang tidak keluar adalah kita nggak ngerti alasan apa, kenapa kita nggak direstui. Kalau kita ngerti alasan apa kita nggak direstui, insya Allah kita akan lebih mudah untuk menyelusikannya. Kalau ternyata aku sebenarnya tuh restu sama kalian berdua. Ini orang tua ya, POV orang tua. Ibu bapak sebenarnya restu sama kalian berdua. Tapi masalahmu jodohmu tuh ngerokok. Ibu sama ayah tuh gedein kamu supaya jadi anak yang sehat dan memiliki keturunan-keturunan yang sehat juga. Tapi ketika suamimu ngerokok, ibu nggak cocok, ayah nggak cocok. Makanya kedepannya kalau ngerti ternyata restunya itu tuh gara-gara restunya terhalang gara-gara ngerokok, berarti kita minta sama pasangan kita, Mas jangan ngerokok, ibu nggak suka. Kalau Mas berhenti ngerokok, restu bisa keluar. Kalau orang tuanya itu bilang kayak gitu dan laki-lakinya juga oke, Bismillah aku nggak ngerokok, ya udah selesai. Tapi kalau kemudian yang satu bandel, ya udah, memang berarti pada dasarnya kamu bukan prioritasnya, gitu aja. Oke. Sebenarnya Iya, kalau yang kayak gitu keduanya biasanya ada menyerah. banyak yang bertanya itu kayak gitu, apa namanya, Pak Guru, beda keyakinan. Jadi yang si laki-lakinya yakin, yang perempuannya nggak yakin tuh Pak Guru. Iya, 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 iya. Bagus, bagus. Aku yakin sama kamu, tapi kamu yakinnya sama orang lain ya. Iya. Oh ini ada lanjutannya nih, B. Keduanya ingin menyerah untuk memutuskan pernikahan batal karena lelah dengan keluarga yang nggak ngerestui. Padahal orang tua setuju. Perlukah mendengar tanggapan keluarga yang lain? Perlu dong. Perlu Aurora, perlu. Karena setiap tindakan pasti punya alasan. Supaya kamu tuh nggak lelah, maka tanyalah. Kenapa kok kita nggak dikasih restu kepada orang yang tidak ngasih restu tadi? Kalau keluargamu ACC, ya harusnya kan nikahnya gampang ya. Kalau orang tua dia nggak ACC, tanya kenapa nggak ACC. Nanti dari ketidak-ACC-an itu yang kita evaluasi. Kalau ternyata masih bisa diperbaiki, perbaiki terus nikah. Tapi kalau nggak bisa diperbaiki, ya udah cari yang lain.
Sedih boleh, tapi jangan sampai berlarut-larut. Ingat, sudah diperjalankan sampai sejauh ini tuh nggak mungkin hanya untuk demi kesia-siaan. Dan Allah tuh maha baik. Kalau kamu tuh gagal nikah sama orang itu, berarti Allah tuh punya alasan. Mungkin orang itu aslinya nggak tepat sama kamu, meskipun dia baik, dia memang orang yang Allah takdirkan bukan buat kamu. Dan pasti nanti kamu akan ditakdirkan dengan orang yang lebih baik sih, aku rasa. Dan itu jelas. Karena jodoh kita sudah ditulis 50.000 tahun sebelum terciptanya bumi, alam semesta di Lauhul Mahfuz. Maka yo pede aja dan optimis saja. Kalau kamu udah sedih ya sedih nggak apa-apa, tapi jangan sampai berlarut-larut. Gitu. Tapi biasanya Pak Guru, kita tuh orang tua itu udah ngerestuin, tapi biasanya tuh ada keluarga-keluarga lain yang nggak ngerestuin tuh, ikut aja urusan kita gitu. Itu gimana tuh Pak Guru? Orang tuanya udah ACC, oke kan, nggak apa-apa kamu sama yang dia gitu. Tapi biasanya kan ada yang Ya. keluarga di belakang nih, kayak paman, tante, kakek, nenek, cicit, buyut, dan lain sebagainya. Aku dapat inspirasi dari temanku. Temanku itu juga gitu, Be. Dia tuh hari ini sedang proses pernikahan. Mereka berdua mau menikah, tapi dengan cara yang syar'i. Nggak ada dangdut, nggak ada dangdut, nggak ada adat istiadat yang tetek bengek, yang sampai kemudian menjadikan akhwatnya itu harus lepas hijab. Tahu ya Jawa ya, Jawa itu ada yang namanya payet, harus digambar-gambar segala macam gitu-gitu. Nah itu tuh yang laki-lakinya gentle banget Be, yang jadi payes ya, payes bukan payet ya, payes itu yang laki-lakinya gentle banget Be, laki-lakinya menghadap ke orang tua yang nggak setuju. Terus orang tua laki-lakinya bilang gini, apa yang menjadikan tante sama om tuh nggak setuju, atau ayah sama ibu tuh nggak setuju? Ya kami tuh pengen, ini kan lingkungan sekitar tuh kan rata-rata pakai adat Jawa. Kalau kalian nggak pakai adat Jawa, kami khawatir nanti kalian tuh dianggap nikah tuh gara-gara hamil duluan gitu kan. Kadang kan omongan tetangga kan kayak gitu tuh kan. Ternyata tidak dihalang-halanginya mereka tuh gara-gara keluarganya itu tuh apa ya, terlalu ngedengerin omongan tetangga. Sampai akhirnya laki-lakinya bilang sama keluarganya, pernikahan ini tuh kita berdua, dan tentang apa yang terjadi tuh tetangga nggak ikut ngurusin. Sejentel itu laki-lakinya bilang, kalau memang pengen diadakan adat istiadat, ya udah nggak apa-apa, silahkan. Tapi kami berdua nggak datang. Loh kalau kalian berdua nggak datang terus gimana, yang nikah siapa? Ya nggak ada, bebas terserah kamu. Kalau mau bikin adat istiadat bikin, tapi adat istiadatnya sampai membuka aurat, adat istiadatnya sampai kemudian mensyirikan Allah, ya udah bikin nggak apa-apa, tapi kami nggak datang. Kami nanti bakal bikin acara setelah acara itu. Akhirnya gara-gara disampaikan seperti itu, tapi kalimatnya lebih sopan ya, dijelaskan ayatnya bahwasanya syirik itu nggak boleh, dijelaskan bahwasanya adat istiadat itu bertentangan dengan agama Islam, dijelaskan bahwasanya kita nggak boleh dengerin omongan tetangga, dijelaskan bahwasanya hidup berdua nanti itu kita berdua, toh juga tetangga nggak ikut urunan, dan ibu dan tante dan om pun juga nggak ikut urunan terhadap pernikahan kita, yang mengusahakan semua biayanya kan juga aku. Maka dengan demikian orang tuanya jadi luluh gitu. Jadi ya gentle-gentle aja harusnya yang laki-laki ngomong kepada orang-orang yang tadi menghalangi pernikahan mereka gitu sih. Masya Allah, semoga bisa menjawab ya untuk keresahan kalian guys yang merasa belum menikah sampai sekarang karena adanya adat istiadat, adanya campur tangan dari keluarga yang lain. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dan segera menikah. Besok langsung kalian sebarin undangannya ke kami ya. Nice. Oke, mungkin satu lagi ya teman-teman ya, kalau ada yang ingin bertanya. Karena sudah jam 9:30 nih. Siap ntar disebar, oke ditunggu nanti undangan kalian. Gampang kok kalau mau ngundang Pak Guru untuk di nikahan kalian, ini mudah sekali kok. Pasti insya Allah beliau datang. Ya Pak Guru ya. Ya, nanti hubungi Babeh Teddy, atakin nanti. Oke, ini yang terakhir guys. Bagaimana nih Pak Guru, jika kita sudah mulai menjalin suatu hubungan tetapi diuji dalam komunikasi, apakah sebagai perempuan perlu menghubungi duluan atau menunggu dan pasrah kepada Allah? Nah itu gimana tuh Pak Guru? Ini udah nikah atau belum ya? Sepertinya sudah ini.
Sebenarnya sudah ya. Let's Atau say boleh sudah dijawab ya. ya, Shirley Cece, Ya, apakah sudah ya menikah dijawab atau deh. belum? Dan Oh case-nya tuh kayak belum, gimana? Belum, oh belum. Ya. belum menikah. Kalau saranku gini mbak, komunikasi itu adalah hal yang paling penting dalam sebuah hubungan. Komunikasi itu tuh 90% di dalam pernikahan. Sorry, 80% dalam pernikahan itu adalah tentang komunikasi. Maka terhadap komunikasi ini tuh harus dijaga baik-baik sebelum atau sesudah nikah. Ada banyak teman-teman yang mereka melakukan ta'aruf, menjaga komunikasinya dengan baik lewat perantara. Bagus, alhamdulillah. Akhirnya menikah, ketika menikah, ya alhamdulillah komunikasi juga baik. Ada juga teman-teman yang ketika ta'aruf komunikasinya nggak baik. Karena emang si laki-lakinya tipikal cowok yang memang kaku aja gitu. Kaku, terus laki-lakinya juga tipikal cowok-cowok yang kemudian apa ya, cuek gitu-gitu kan. Sampai di pernikahan ternyata sama, tetap cuek, bayangin. Gimana rasanya cewek dapet cowok yang cuek, yang diajak ngomong tuh, diajak ngomong tuh kayak, tahu nggak aku tuh lagi sedih banget tahu gini 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 gini. Mending kalau cuma didengerin, dijawab tapi jawabannya nyebelin, gitu doang capek, itu kan nyebelin banget ya. Itu nyebelin banget. Maka saranku adalah di antara kalian berdua tuh memang harus saling belajar tentang bagaimana cara komunikasi perempuan ke laki-laki, laki-laki ke perempuan. Kalau sudah menikah kasusnya, maka ikutkanlah si cuek tadi kepada pengajian-pengajian sakinah mawadah warahmah yang mengajarkan tentang komunikasi. Dan itu nggak boleh ditolak teman-teman, karena urusan kalian pernikahan berdua itu adalah sakinah mawadah warahmah. Maka keduanya harus sama-sama memahami, sama-sama mau belajar bersama. Tapi kalau belum menikah gimana? Kalau belum menikah, ya kalau itu case-nya adalah dalam ta'aruf, maka tanyakan bagaimana teknik komunikasi mereka atau dia ketika sudah menikah. Kalau ternyata itu cocok, ya alhamdulillah. Tapi kalau ternyata LDR nih ya, aku sama dia LDR, terus kita tuh komunikasinya terhalang gara-gara yang satu sibuk kerja, yang satu juga sibuk kerja gitu kan. Ya kalau kemudian bisa saling memahami di antara keduanya ya, dan gak ada aneh-aneh di dalamnya. Maksudnya kayak, ya kita nggak komunikasi gara-gara kita tuh sibuk kerja. That's it. Bukan gara-gara selingkuh. Ya udah, suuzon aja, suuzon. Aku seuzon aja sama Allah. Ini lagi nge-freeze ya? Atau hanya di aku aja nih Pak gurunya lagi nge-freeze? Iya, aman ya. Ya. Maka kalau kemudian kehidupan kita sama dia itu tuh terbeda, kalau kehidupan kita sama dia itu tuh berbeda lokasi atau mungkin berbeda tempat yang menjadikan kita tuh gagal komunikasi secara intens, maka titipkan semuanya kepada Allah. Titipkan semuanya pada Allah, husnuzon sama Allah. Oh ternyata di kalian juga ini ya terpos ya, ternyata kirain hanya di aku aja nih. Wah ini yang sering muncul di chat, tampaknya kalian satu grup, satu grup arisan kalian ini ya, bisa langsung klop gitu obrolan kalian ya. Bentar ya guys, kita menunggu Pak Guru untuk apa namanya masuk kembali. Sorry guys, sorry ya. Tadi
Tadi Aman, wifi-nya aman, mati aman. tadi. Ya gitu deh. Saranku 1B, aku mau nyelesain. Kalau kalian Ya. terhalang jarak, nikah aja mending daripada kelamaan LDR. Apalagi belum menikah tadi kan kakaknya kan belum nikah, Shirley CC tadi kan belum menikah. Ya udah saling menikah aja kalian. Nikah meskipun LDR selama kalian udah nikah tuh udah beres deh insya Allah. Kalian akan dijaga sama Allah. Tapi kalau kemudian belum nikah dan LDR, ya udah pasti ujiannya bakal banyak banget. Maka bersegeralah dalam menyongsong kebaikan. Itu lebih diutamakan. Kalau dia belum siap untuk nikah, tanyakan keseriusan dia. Kalau dia serius sama kamu, harusnya dia siap untuk nikahin kamu sih. Tapi kalau ternyata dia nggak kunjung memberikan kepastian, berarti tandanya memang kamu tuh nggak diseriusin sama dia. Itu sih, karena itu nanti akan menyiksa kamu. Komunikasi jauh, belum menikah, aduh, aku nggak kebayang kayak gimana rasanya itu. Pasti sedih banget sih. Oke, Pak Guru. Dan sebelum ditutup, boleh dong kata-katanya hari ini dong. Kata-katanya ya, bukan Wis, kata-kata ini ya. kata-katanya. Aku nggak pernah ngata-ngatain kok. Oke. Teman-teman sekalian, makasih udah mau join di sini ya. Semoga nanti next pengajian-pengajian yang High IDN bikin, apalagi kalau nanti ada Babeh Teddy, kalian wajib harus ikutin teman-teman ya, karena seru banget ngobrol sama beliau ya. Dan aku juga ucapkan kepada teman-teman IDN, High IDN, makasih udah mau ngundang aku. Semoga apa yang kita bahas hari ini tuh bisa dapat kebaikan dan bisa jadi ilmu yang bermanfaat dan ya keberkahan dunia wal akhirah. Tapi sebelum aku menyelesaikan sesiku, aku mau tanya dulu nih sama teman-teman. Kira-kira sejauh kita ngobrol, sejauh kita berbicara tentang cinta, kalian dapat ilmu nggak sih dari pertemuan kita hari ini? Coba kalian respon dulu dong, dapat nggak sih gitu? Dapat ya, alhamdulillah dapat. Ya, teman-teman, kalau dapat alhamdulillah. Aku mau titip satu hal kepada kalian. Jadi gini, terhadap cinta itu tuh kita bisa pakai untuk diri sendiri dan kita bisa pakai untuk orang lain. Karena perkara soal cinta itu tuh ada tentang diri kita dan ada tentang diri orang lain. Maka apa-apa yang kalian dapatkan manfaatnya dari kelas ini, nanti tolong dipakai untuk menyelamatkan diri sendiri dan menyelamatkan orang lain. Berlaku juga untuk pasangan atau mungkin anak-anak kalian nanti. Karena hari esok ketika kalian sudah menikah, memiliki keturunan, keturunan kalian zamannya tuh semakin edan. Ketika zamannya makin edan, kok nggak dilengkapi dengan pemahaman cinta yang kalian pahami sejak muda, itu kasihan anak-anak kalian. Kasihan anak-anak kalian. Anak-anak kalian nanti akan kebingungan tentang bagaimana cara mensolusikan tentang cinta, tentang bagaimana mengelola dirinya. Wah itu ya ampun, kasihan banget, kasihan banget. Maka pelajaran cinta yang kita dapat hari ini dan yang kita pelajari dalam setiap pengajian, itu tolong nanti muaranya itu tolong diajarkan juga ke anak-anak kalian. Supaya anak-anak kita di masa depan itu tuh nggak menormalisasi perbuatan-perbuatan maksiat. Pacaran, hamil di luar nikah, dihamil sama DJ hewan ya, yang kemarin viral ya. Itu teman-teman ya. Jadi tolong jangan sampai ilmu ini tuh cuma sampai di kalian. Ilmu ini harus sampai kepada anak-anak kalian juga tentang bagaimana indahnya cinta dan bagaimana cara mengelolanya, seperti itu. Dan kata-kata hari ini untuk menutup perjumpaan kita adalah dihina tidak tumbang, diajak pacaran gak dulu bang. Wah, Gak apa-apa gak punya keren. ayang, gak apa-apa gak punya ayang, yang penting punya Allah yang maha penyayang. Gitu guys. Oke. Itu kalau kalian suka mbak kalau kalian suka sama laki-laki, nikahi dia mbak, nggak apa-apa daripada dia nanti diincar sama pulu-pulu sama labubu. Nikahi dia mbak. Dan yang laki-laki juga sama, kalau kalian suka sama perempuan, tanyain dia udah proses atau belum. Kalau belum, nikahin dia. Aku sih harapanku kalian mensegerakan kebaikan ya teman-teman ya, karena berlama-lama jomblo itu nggak enak. Lihatlah betapa bahagianya Babih Teddy Ataki dengan pernikahan dan anak satu yang berbulu lebat itu. Yang kakinya 4 ya Masya Allah ya. Gitu.
Gitu Iya, deh, alhamdulillah Masya Allah. iya, keren 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 keren. Nah, sebelum ditutup nih Pak Guru, kebiasaan Mm-mm. aku kalau misalkan aku berpartner atau bertandem dengan orang di luar Hype adalah aku pasti ngajakin Ya, beliau untuk bikin satu kelas untuk kami tim Hype. satu apa? Satu kali pertemuan lah minimal untuk kami di tim Hype. Sharing session bareng kami di tim Hype. Oh gitu. Oh ya, siap-siap dengan senang Iya. hati. Boleh, nanti jadwalnya Oke, diatur nanti aja. kita lanjut. Kalau bulan-bulan ini nanti sama sama Mas Mahen ya, yang ngatur jadwalnya tuh biasanya aku dari Mas Mahen. Kayaknya udah kontekan deh sama teman-teman High IDN. Asik, keren, Masya Allah. Syukron nih, Pak Dian. Jadi itu dia guys, agenda kita malam ini. Terima kasih banyak untuk Mas Dian, terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung dari awal sampai akhir. Terima kasih sekali lagi Pak Guru dan teman-teman. Sebelum kita tutup, mari kita ucapkan terima kasih kepada Pak Guru semuanya ya. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Guru. Keren. Dan sebelum kita tutup, mari kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa Astagfirullahaladzim, Muhammadul astagfirullahaladzim. Hafiz. Dan seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Guru, maka share-lah kebaikan kepada yang lainnya. Jangan berhenti di kita. Dan see you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Guru. Iya, Bye-bye. Masya Allah. Jangan lupa bikin story ya, guys. Ada. Terima kasih. Mari aku izin live dulu ya, Babih Teddy ya. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Nanti kita Bye-bye. follow-followan di Instagram ya, oke? Siap. Terima kasih Pak Siap. Guru. Barakallahu fikum. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye ya. Terima kasih guys. Izin live juga.